Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sebelum saya presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tega Merka Yusuf dari kelas 10F dan dari nomor presensi 36. Nah, di sini saya akan membahas singkat saja, ya singkat saja, tentang Kerajaan Tarumanegara. Nah, kita mulai saja presentasinya ya. Aduh, kok tidak jalan. Nah, Kerajaan Tarumanegara, oke. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua kedua di Indonesia yang kalau nggak salah berdirinya itu sekitar tahun 358 Masehi. Nah, kerajaan ini masih ada kaitannya sedikit dengan kerajaan Kutai, di mana nama-nama rajanya itu merupakan keturunan dari mungkin bisa dikaitkan dengan keturunan dari Raja-Raja Kutai. Karena mereka memiliki marga yang sama seperti itu. Nah, ini juga menjadi cikal bakal tumbuhnya atau berkembang pesatnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Pulau Jawa. Dan bisa dibilang ini adalah salah satu pelopor berdirinya kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa seperti itu. Nah, pendahuluan. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang berdiri pada abad keempat hingga abad ketujuh Masehi. Pendirinya adalah Jaya Singgawarman. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kerajaan Tarumanegara ini mungkin ada kaitannya dengan kerajaan Kutai, di mana ada marga Warman yang tertera di setiap nama raja-rajanya seperti Jaya Singgawarman, Purnawarman, dan lain sebagainya. Nah, nama Tarumanegara sendiri berasal dari kata Taruma, yaitu merujuk pada Sungai Citarum dan negara yang berarti kerajaan. Tarumanegara itu kalau bisa dibilang puncak kejayaannya ada di bawah pemerintahan Raja Purnawarman sekitar tahun 395 sampai 434 Masehi. Purnawarman itu dikenal sebagai raja yang adil, bijaksana, dan kuat. Makanya Tarumanegara itu bisa menaklukkan wilayah-wilayah lain atau melakukan invasi seperti itu dan juga melakukan banyak pembangunan termasuk memperbaiki sistem irigasi seperti Sungai Gomati dan Sungai Chandrabaga. Lalu kita bergerak ke daftar nama raja. Nah, seperti yang saya bilang, ini adalah daftar nama raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Tarumanegara, yaitu dimulai dari pendirinya sendiri yaitu Jaya Singgawarman dari tahun 358 sampai 382 Masehi, lalu ada Dharma Jaya Warman dari 382 sampai 395 Masehi, lalu ada Purnawarman di mana ini adalah raja yang sangat terkenal pada masa itu. Memerintah dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Lalu ada Wisnuwarman, Indrawarman, Candrawarman, Suryawarman, Kertawarman, Sudawarman, Hariwangsawarman, dan Nagajayawarman. Yang dimana mungkin memang ini adalah keturunan dari Raja-Raja Kutai seperti Aswawarman dan Mulawarman. Cuman untuk kebenaran fakta tersebut mungkin perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan miskonsepsi. Lalu kita beralih ke masa kejayaan. Nah, masa kejayaan Tarumanegara eh, ada di tahun antara 395 hingga 434 Masehi, yang dimana kerajaan tersebut berdiri atau berada di bawah kekuasaan Raja Purnawarman. Dan Purnawarman adalah raja ketiga. Raja Purnawarman sendiri adalah penganut agama Hindu aliran Vaishnava. Purnawarman membangun ibu kota kerajaan pada tahun 397 Masehi yang letaknya lebih dekat ke pantai sehingga memudahkan untuk membangun saluran irigasi. Lalu kita beralih ke awal mula keruntuhan.
kalau bisa dibilang kerajaan Tarumanegara ini penyebab keruntuhannya agak lucu, yang di mana Raja Linggawarman ini tidak memiliki keturunan laki-laki sehingga tidak bisa melanjutkan tahta kerajaan. Mulai masa pemerintahan Raja Sudawarman, kerajaan Tarumanegara mengalami kemunduran karena kurangnya pengawasan dan perlindungan dari Raja Sudawarman itu sendiri terhadap masalah-masalah di kerajaan. Dan juga akhirnya setelah Tarumanegara ini runtuh, para raja-raja atau para bangsawan kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan yang bisa kita sebut sebagai kerajaan Sunda. Dan ini merupakan cikal bakal dari lahirnya kerajaan Sunda. Tarumanegara runtuh di sekitar abad ke-6, tepatnya di antara tahun 666 hingga 669 Masehi. Lalu bisa kita lihat daerah kekuasaan Tarumanegara sendiri. Kita zoom saja. Nah, daerah kekuasaan Tarumanegara sendiri berpusat di Sundapura sebagai ibu kota kerajaan. Lalu bisa kita lihat bahwa kerajaan Tarumanegara meliputi wilayah dari Banten, lalu kemudian DKI Jakarta, ada Bogor, Depok, Tangerang, lalu mungkin Bog- ada Bogor, Depok, Tangerang dan cukup besar wilayah dari kerajaan ini. Dan bisa dibilang juga wilayah ini cukup baik atau cukup luas setidaknya untuk kerajaan yang pertama kali berdiri di pulau tersebut. Dan ini adalah raja yang terkenal. eh Ya, tidak asing lagi bagi kita dan para sejarawan bahwa Raja Purnawarman adalah raja yang sangat hebat. Wilayah kekuasaan Raja Purnawarman sendiri ada di daerah sekitar Sungai Citarum. Dan Raja Purnawarman beragama Hindu yang artinya adalah pemuja Dewa Wisnu. Prestasi Raja Purnawarman adalah memperluas kerajaan Tarumanegara, membangun dan memperbaiki sistem irigasi termasuk penggalian Sungai Gomati dan Chandrabaga untuk mendukung pertanian. Lalu juga dikenal sebagai raja yang adil, bijaksana, serta memperhatikan rakyatnya. Dan ini adalah hal yang membuat rakyat senang dengan Raja Purnawarman. Lalu sumber sejarah sendiri ada di Prasasti Ciaretun, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Tugu, dan beberapa prasasti lainnya yang menyebutkan kebesaran dan jasanya. Lalu untuk warisannya sendiri dikenang sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah Kerajaan Tarumanegara dan tokoh penting dalam perkembangan awal peradaban Nusantara. Lalu kita masuk ke peninggalan. Yang pertama pasti ada Prasasti Ciaretun. Ada iya mah Ciaretun, Ciaretun mah nu iya nu di Ciamis. Prasasti Ciaretun terletak di Desa Ciaretun Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Pada koordinat 6 derajat 31, gimana ini bacanya? Lokasi ini terletak sekitar 19 kilometer sebelah barat laut dari pusat kota Bogor. Untuk isinya sendiri adalah Frik Fikranasya Fani Pateh, Sri Matah Purnawarmanah Tarumanagaru, Tarumanagaran Drasya, Vino Sri Vinori Pavadvayam. Tulisan tersebut jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah inilah tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu dalam kulung pemelihara
Ialah telapak yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Lalu next, ada Prasasti Tugu. Prasasti Tugu adalah salah satu prasasti yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara. Prasasti tersebut isinya menerangkan penggalian Sungai Chandrabaga oleh Raja Dirajaguru dan penggalian Sungai Gomati oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Untuk isinya sendiri tidak saya cantumkan karena sangat panjang isinya. Lalu ada Candi Cangkuang. Candi Cangkuang ini adalah salah satu candi yang mungkin bisa dibilang satu-satunya candi yang masih berdiri utuh di Jawa Barat. Candi Cangkuang terletak di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dan ini merupakan satu-satunya candi Hindu yang ditemukan di Jawa Barat, menjadikannya peninggalan sejarah yang sangat penting. Untuk sejarah singkatnya sendiri, candi ini ditemukan tahun 1966 oleh tim peneliti yang dipimpin oleh Harsoyo dan Uka Chandra Sasmita. Lalu diperkirakan dibangun sekitar abad ke-8 Masehi pada masa kejayaan Kerajaan Sunda atau Galuh. Fungsi tempat Fungsinya adalah tempat pemujaan Dewa Siwa dalam agama Hindu. Nama candi ini diambil dari nama Cangkuang yang berarti pohon pandan yang banyak tumbuh di sekitar area tersebut. Kenapa saya memasukkan Candi Cangkuang? Karena Candi Cangkuang ini masih erat kaitannya dengan Kerajaan Tarumanegara yang di mana Kerajaan Sunda adalah eh, kerajaan yang berdiri setelah runtuhnya Tarumanegara. Jadi raja-raja Sunda yang melarikan diri mendirikan kerajaan baru yang bernama Kerajaan Sunda. Seperti itu. Jadi bisa dibilang kerajaan Sunda adalah anak dari Kerajaan Tarumanegara. Lalu yang terakhir ada Prasasti Kebon Kopi Satu. Prasasti Kebon Kopi Satu dinamakan demikian karena ada kebun kopi dua atau prasasti tapak gajah bisa dibilang kebun kopi satu ini. Karena terdapat pahatan tapak kaki gajah merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti ini menampilkan ukiran tapak kaki gajah yang merupakan tunggangan Raja Purnawarman yang dikaitkan atau disamakan dengan Gajah Airawata, wahananya milik Dewa Indra. Untuk isi dari prasasti sendiri adalah Jaya Visalasya, Tarumendra Syahastinah, Airavata, Tamtasya, Vibati, Dampadavayam. Tulisan tersebut jika diterjemahkan adalah di sini tergambar sepasang tapak kaki yang seperti Airawata, gajah penguasa Taruma yang agung dalam dan kejayaan. Ya, itu adalah kata yang masih dibaca, yang masih bisa dibaca. Untuk kata-kata lainnya mungkin sudah rusak termakan oleh waktu. Nah, ini adalah daftar pustaka dari Kerajaan Tarumanegara. Ada dari Bukhari tahun 1979, Prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara, Jakarta, Penelitian Arkeologi Nasional. Ada dari Kwedeski tahun 1968, lalu ada dari Munandar AA tahun 2005, ada dari Nugroho JB tahun 2011, ada dari Pusponegoro MD dan Noto Susanto N tahun 1984, ada dari Slamet Mulyana tahun 1965 dan ada dari Suhadi R tahun 1993. Oke, mungkin sekian presentasi tentang Kerajaan Tarumanegara yang bisa saya sampaikan pada waktu yang singkat ini. Nah, fungsi dari kita mempelajari kerajaan-kerajaan adalah bagaimana sih pemerintahan Indonesia sebelum ditetapkan menjadi republik.
ya adalah seperti ini dengan sistem monarki konstitusional atau kerajaan. Dan ini mengingatkan kita agar tidak melupakan sejarah yang ada seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.